Seringkali kita sebagai orang Kristen selalu mendengar segala perintah untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kita tidak menyadari bagaimana hidup yang benar menurut Alkitab. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, kamu tepat untuk mendengarkan apa yang saya bicarakan. Dan sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, di mana hari ini kami masih bisa menikmati segala kebaikan-Mu di dalam hari-hari kami. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apapun yang ada di dalam pikiranku, di dalam hatiku saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan jawaban. Dan berkati mereka yang selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kamu seringkali mendengar segala nasihat tentang untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran menurut Alkitab. Di mana kita merasa kita tidak tahu bagaimana kehidupan yang benar menurut Alkitab. Dan tema hari ini yang saya ingin bahas yaitu hidup dalam kebenaran. Saya tertarik dengan tema ini. Hidup dalam kebenaran. Ketika saya membaca Katekismus yang menjadi penekanan utama dalam tema ini antara lain mengenai Yesus Kristus, sang kebenaran sejati. Kristus adalah representasi Allah yang sempurna, yang di dalam dirinya mengandung kebenaran dari Allah. Ketertarikan saya akan tema ini mengantar saya untuk mulai berefleksi akan pentingnya sebuah kebenaran dalam hidup. Hidup atas dasar kebenaran mengantar saya semakin dekat dengan Allah, sang kebenaran itu sendiri. Salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Ingat, hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mesti menyadari, bahkan harus mempraktikkan kebenaran dalam hidup, bahwa Allah adalah kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan, karena Allah adalah kebenaran. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan Allah dan yang diperbuatnya. Untuk mempraktikkan kebenaran bukanlah hal yang mudah. Ada perjuangan yang berat. Mengapa? Seringkali apa yang dikatakan susah untuk dipraktikkan. Kebenaran menuntut kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Yang pertama, Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka harus hidup dalam Yesus. Artinya, bahwa hidup sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Yesus sendiri. Kedua, punya prinsip hidup. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Punya prinsip hidup mengandaikan ada penilaian yang jujur dari pribadi. Sebuah penilaian itu lahir dari sikap objektivitas pribadi itu sendiri. Kebenaran adalah unsur esensial sebagai pengikut Kristus. Yesus sendiri dalam hidup selalu memperjuangkan kebenaran itu. Perjuangan Yesus itu dibuat dalam bentuk pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Tetapi juga dapat terlihat dari tindakan-tindakannya. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib untuk mempraktikkan kebenaran itu. Berjuang untuk kebenaran itu sendiri. Berbicara banyak hal tentang Kristus adalah upaya untuk memperjuangkan kebenaran itu. Namun hal itu belum lengkap
jika hanya menjadi sebuah teori semata. Mesti dibarengi dengan cara hidup dari manusia itu sendiri. Menjadi sebuah omong kosong jika pribadi berbicara banyak tentang kebenaran tanpa mempraktekkan kebenaran itu. Mempraktekkan kebenaran misalnya berbicara secara jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang. Ini hal yang salah kita sebagai orang Kristen, yaitu selalu bersifat munafik di hadapan orang-orang lain, tidak sesuai dengan hati kita sendiri. Dan muncul pertanyaan reflektif yang ada dalam hati saya. Sudahkah saya hidup dalam kebenaran? Kebenaran macam apa yang telah saya hidup selama ini? Apa yang harus saya buat untuk terus berada dalam kebenaran itu? Saya sungguh menyadari bahwa dalam hidup terkadang saya belum sempurna untuk hidup dalam kebenaran. Rasa malu dan takut seringkali menjadi penghambat untuk saya bisa mempraktekkan kebenaran itu. Saya malu untuk menyampaikan suatu kebenaran jika itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Saya malu untuk menyatakan sesuatu itu salah jika pada akhirnya saya akan disalahkan. Begitulah bermacam-macam perasaan yang muncul sebagai penghambat untuk saya hidup dalam kebenaran. Saya merasa bahwa saya sering menggunakan topeng, masih hidup dalam sebuah kepalsuan. Kesadaran ini mengantar saya untuk mengambil sebuah komitmen bahwa hidup dalam kebenaran selalu mengandung konsekuensi. Misalnya, tidak disukai orang lain, dianggap tidak setia kawan, sok suci, dan banyak lagi. Tapi, sebagai pengikut Kristus, komitmen untuk kebenaran harus dijunjung, entah apapun konsekuensi yang harus saya terima. Untuk itu, mulai dari sekarang, perasaan-perasaan yang mencegah saya untuk hidup dalam kebenaran harus saya hilangkan. Komitmen untuk setia kepada Yesus sang kebenaran sejati yang mesti ditingkatkan. Dengan begitu, saya mampu lebih dekat lagi dengan Yesus sang kebenaran itu. Saat ini, saudara-saudara terkasih, apakah kamu sudah hidup di dalam kebenaran? Kebenaran sesuai dengan aturan yang ada di dalam Alkitab. Mungkin mengatakan begitu mudah, tetapi mempraktekannya sangat sulit. Tapi, mintalah hikmat daripada Tuhan, biar kita bisa merasakan hidup dalam kebenaran itu seutuhnya dalam diri kita. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang sederhana, baik di tempat pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Anda bisa melihat di mana kehidupan Yesus. Di tempat dia kelahiran dia sendiri, orang tidak mengenal dia dan tidak mengakuinya sebagai juru selamat. Tetapi di tempat lain, dia dikenal dan mempunyai banyak pengikut. Nah, masih sanggupkah kamu untuk melakukan kebenaran hidup itu seutuhnya? Mungkin saat ini kamu mengatakan belum sanggup atau tidak sanggup. Tapi mintalah hikmat daripada Tuhan. Dan selalu membaca segala kebenaran firman, memahami apa arti firman itu tersebut. Agar segala kebenaran itu nyata di dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya saat kita betul-betul berserah di dalam Allah, segala apa yang kita inginkan, Tuhan pasti buka jalan. Biarlah segala kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kebenaran itu perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal yang sederhana dulu, tak perlu yang begitu rumit. Dengan melakukan kebenaran dalam hidup kita, saya yakin percaya pasti ada rasa damai dan ketenangan. Mungkin untuk awal itu akan terasa sulit, tapi yakin percayalah, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itulah keuntungan atau manfaat kita hidup di dunia ini. Hidup sebagai orang Kristen yang mengenal kebenaran
firman Tuhan yang ada dalam diri kita. Nah, saat ini saya Roni ingin mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana diskusi kami yang singkat. Tuhan, biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mungkin kami tidak memahami secara mendalam, tapi kami yakin percaya saat kami ingin belajar. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami. Siapkanlah diri kami Tuhan, untuk menjalani hidup kami, baik dalam suka dan duka, apapun itu Tuhan. Kami tahu konsekuensi untuk menghidup dalam kebenaran. Dan biarlah melalui jamahan-Mu, Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk selaras sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap selalu bersyukur dan bersandar di dalam Engkau. Karena apapun yang ada di dalam dunia ini, itu hanya sementara. Tetapi dalam Engkau kami mempunyai kehidupan kekal. Kau telah mengalahkan maut. Dan membuat kami yakin dan percaya bahwa hidup di dalam Engkau adalah tujuan utama kami. Bapa, saat ini ubahkan hati dan pikiran kami. Ubahkan cara kehidupan kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan segala sesuatunya terjadi atas karunia kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kami akan akhiri dan selalu berdoa dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, biarlah kita tetap selalu belajar untuk hidup dalam kebenaran. Apapun situasi kamu, tetap lakukan. Dan jika kamu berkenan, biarlah Tuhan Yesus menyentuh hati kamu dan membuka cara pandangmu yang selama ini salah. Serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.